Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berterima kasih atas anugerah dan pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Hingga saat ini Tuhan masih memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa, penyertaan dan perlindungan berupa kesehatan, kekuatan bagi kita semua. Banyak suka dan duka yang sudah kita lalui, sekalipun kita masih baru memasuki tahun 2021 ini, tetapi biarlah apapun yang kita alami, apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita, tidak membuat kita semakin lemah, tetapi kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, sebagai sebuah bukti bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga dengan semangat yang kuat di dalam Tuhan, maka segala macam penderitaan boleh dapat kita lalui dengan sukacita dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kepada saudara dan saya kesanggupan, kekuatan untuk melaluinya dengan kemenangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita ambil di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Namun sebelum kita merenungkan ayat ini, saya akan mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih atas karunia dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami semua, berupa kesehatan, kekuatan, perlindungan yang kami rasakan pada saat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami diberikan kesempatan untuk belajar kembali firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, Roh Allah, memberikan kepada kami semua pengertian, supaya firman-Mu tidak hanya sekadar kami dengar, tapi firman-Mu boleh memberkati kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai terang di dalam kegelapan yang boleh kadangkala datang di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu hidup kami dituntun oleh firman-Mu, dan kami berkemenangan karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ini terbatas adanya untuk menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang tidak terbatas mengurapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, judulnya itu Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang habis kita baca ini adalah sebuah kata-kata yang sangat indah, sangat memberkati kita sekalian, di mana ada sebuah pengakuan daripada pemazmur bahwa di dalam lindungan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Di dalam lindungan Tuhan tidak ada bahaya yang tidak bisa kita lewati. Karena segala sesuatu, baik itu penderitaan, baik itu bahaya yang mengancam, baik itu sakit, penyakit, dan lain sebagainya, Tuhan menjanjikan kepada saudara dan saya sebuah kelepasan daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16, yang pertama kita belajar bila pemazmur di sini memastikan kepada kita sekalian bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Yang pertama itu dapat dipercaya, dan yang kedua dapat diandalkan. Kita sebagai manusia, ya, kadangkala kita sering mengandalkan kekuatan kita. Kita sering mempercayai hal-hal yang mungkin bisa kita sentuh, bisa kita raba, dan kita anggap benda atau orang atau apapun itu adalah kuat adanya. Dan seringkali juga kita mengalami kekecewaan karena kita bersandar kepada dunia, baik itu benda, baik itu kepada saudara kita, ataupun siapapun yang saat ini kita anggap dia ini bisa kita andalkan, dia ini bisa kita percaya. Namun pemazmur mengatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, dia memiliki sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa hanya Tuhan saja tempat perlindungan yang dapat dipercaya. Hanya Tuhan saja tempat perlindungan yang dapat diandalkan, untuk dia bisa menyandarkan dirinya, untuk dia bisa mengandalkannya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, baik yang baik maupun yang buruk sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini kita belajar dan diajar supaya apa? Supaya jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang rapuh, yang ragu-ragu di dalam hidup bersama Allah. Keputusan saudara hidup di dalam Tuhan adalah keputusan yang tepat dan tidak salah. Kita melihat situasi kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 yang masih saja ada di sekitar kita. Bahkan kita mendengar berita-beritanya yang konon ini sudah bermutasi dan menjadi lebih ganas lagi. Mari kita belajar untuk kita berserah kepada Tuhan. Dengan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup melepaskan kita dari penyakit sampar, dari penyakit menular, dan lain sebagainya. Kita percaya Tuhan pun sanggup membebaskan saudara dan saya dari COVID-19 ini. Dan kita mau terus bersandar kepada Tuhan.
di dalam segala keadaan kita. Dan kita mau belajar untuk mendengarkan berita-berita yang positif, yaitu berita-berita firman Tuhan, supaya imunitas kita pun bertambah. Karena kenapa? Bertambahnya iman dan percaya kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, pemazmur di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16, jika yang pertama tadi memastikan bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang dapat dipercaya, tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Selanjutnya kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 91 ini, pemazmur menyajikan sebuah kenyataan bahwa anak-anak Tuhan dapat mengalami banyak sekali persoalan, banyak mengalami masalah, banyak mengalami penderitaan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kalau kita melihat ayat ini, bahwa kadangkala Tuhan mengizinkan kita seperti burung yang terperangkap, ataupun kita mengalami yang disebut dengan penyakit sampar di sini. Ada hal-hal yang kadangkala Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Artinya kita di sini harus senantiasa berserah seperti di dalam ayat yang ke-14 dan 15. Kita melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Saudara dan saya tidak bisa berkata, aku pasti tidak akan terkena imbas dari keadaan yang buruk yang ada di sekitarku. Entah itu karena pandemi ini dan lain sebagainya. Kita tidak bisa berkata demikian. Ya, karena ternyata di dalam Alkitab, Tuhan kadang-kala mengizinkan kita harus melewatinya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan dalam ayat yang ke-14, kita belajar untuk memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan meluputkan kita. Dalam ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Pernyataan ini tidak berbicara bahwa saudara diluputkan dalam pengertian tidak terdampak. Tetapi bisa saja dampaknya itu kita alami, tetapi kita berkemenangan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 15 kemudian firman Tuhan katakan bahwa bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Setelah Tuhan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Selanjutnya aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Menarik dalam ayat 15 ini. Tuhan akan menjawab setiap seruan kita. Kemudian Tuhan akan menyertai di dalam kesesakan kita. Ketiga, Tuhan akan meluputkan kita dari bahaya. Yang keempat, Tuhan akan memuliakan kita. Artinya apa? Artinya bahwa penderitaan, kesulitan itu diizinkan Tuhan datang kepada kita bukan untuk maksud membunuh kita dan membinasakan kita. Tetapi penderitaan diizinkan Tuhan datang kepada kita untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, untuk menunjukkan kuasa Tuhan atas penderitaan itu. Sehingga yang pertama, saudara dan saya jangan menghindari penderitaan itu jika penderitaan itu datang. Mintalah hikmat dari Tuhan supaya saudara dan saya mampu untuk menghadapi, mampu untuk menang terhadap penderitaan itu. Yang kedua, jangan pernah kita mengeluh kemudian menyesali hidup ya jika penderitaan itu datang. Tetapi bersyukurlah dengan tetap mengusahakan yang terbaik dengan caranya Tuhan. Yaitu dengan kita semakin melekat hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang kemudian menyalahkan si A, si B. Ya, gara-gara lambat
untuk lockdown dan lain sebagainya. Ya, kita sebagai orang percaya tidak perlu mencari kambing hitam. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya kita semakin berserah, supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan. Semakin hati kita melekat kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan menyesali hidup, jangan pernah menyalahkan orang lain. Ya. Selanjutnya, jika kita tahu bahwa penderitaan diizinkan Tuhan datang kepada kita untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, saudara dan saya harus semakin setia dalam berjuang dengan menikmati setiap proses-proses bersama dengan Tuhan. Sampai saudara dan saya menerima kemenangan dari Tuhan. Loh, kapan kita menerima kemenangan dari Tuhan? Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang meninggal gara-gara pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita mau tahu bahwa kita semua bakal kembali kepada Tuhan dengan cara apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Jadi kemenangan di sini tidak berorientasi bahwa kita lepas daripada COVID, tidak. Tapi kemenangan ini berbicara tentang bagaimana kita bisa tetap konsisten dan konsekuen sehingga kita bisa setia sampai akhir di jalan Tuhan. Karena tidak menjamin setelah orang sembuh dari COVID-19, setelah orang mungkin tidak terdampak COVID-19, lantas orang tersebut tidak akan mati. Tidak ada jaminan itu. Semua orang pasti akan mati dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melihat keadaan sekitar kita ini membuat kita semakin setia di dalam berjuang dengan menikmati setiap proses bersama dengan Tuhan. Sampai kita menerima kemenangan dari Tuhan itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16? Jika yang pertama tadi kita belajar bagaimana Mazmur memastikan bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Yang kedua, pemazmur menyampaikan bahwa banyak sekali kenyataan-kenyataan anak Tuhan yang mengalami banyak sekali penderitaan. Oleh karena itu saudara dan saya harus belajar untuk tetap setia, belajar untuk tidak menghindari penderitaan jika itu datang, belajar untuk tidak mengeluh, tetapi kita harus terus bersyukur di dalam segala hal, di dalam segala keadaan jika penderitaan itu datang. Ya, selanjutnya yang ketiga di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa pemazmur dalam hal ini memberikan sebuah fakta. Fakta tentang apa? Fakta bila umat Tuhan tidak kebal. Sekali lagi, umat Tuhan tidak diberikan kekebalan, tidak diberikan kekebalan dari penderitaan, termasuk juga pada virus ini. Oleh karena itu jangan kita minta yang aneh-aneh kepada Tuhan. Memohon boleh enggak? Boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kita maksa-maksa Tuhan, saudaraku. Ya. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi itu kita melihat bersama-sama pemazmur ini adalah orang yang bisa dikatakan lebih suci lah daripada kita. Tetapi toh dia mengalami banyak sekali penderitaan-penderitaan. Jika kita melihat demikian Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Artinya yang pertama Bapak Ibu Saudara, jika kita tahu bahwa pemazmur di sini memberikan sebuah fakta, umat Tuhan tidak kebal dari penderitaan, termasuk juga kepada virus. Kalau kita melihat tadi itu ada yang namanya penyakit sampar yang menular situ Bapak Ibu Saudara, ya, tidak kebal terhadap itu semua. Artinya di sini saudara dan saya dituntut
Yang pertama, supaya tetap menjadi umat Tuhan yang rendah hati dan tidak sombong dengan kuasa Tuhan. Tuhan memang maha kuasa, tetapi jangan mencobai Tuhan Allah kita dengan menyombongkan diri karena pertolongan-pertolongan Tuhan. Ingat, menyombongkan diri. Ya, kita patut berbangga, membanggakan Tuhan itu boleh. Tuhan sanggup membebaskan kita, Tuhan sanggup menolong kita, itu kata-kata iman. Ya, tetapi bukan sebuah kata-kata kesombongan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa membedakan, membanggakan Tuhan dengan menyombongkan diri kita. Tanpa kita sadari kadangkala kita menjadi orang yang sombong dan angkuh. Kita lupa ya bahwa kita ini manusia biasa. Sehingga kadangkala kita mengabaikan protokol kesehatan dengan mengatakan, Tuhanku maha kuasa. Aku pasti ditolong Tuhan, wong aku ini sedang beribadah. Aku ini sedang menjalankan perintah Tuhan. Masa Tuhan tidak mampu untuk memberkati aku? Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu ya, apa itu percaya kepada Tuhan dan apa itu mencobai Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan mencobai Tuhan itu adalah suatu hal yang berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang mencobai Tuhan Allah kita. Sudah tahu kita harus menggunakan masker ketika beribadah, kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Kita tidak boleh salaman dan lain sebagainya. Tapi kita masih saja melanggarnya. Sehingga ketika kemudian kita tertular, Bapak Ibu Saudara, nah disitulah letak kita sering sekali ikut marah. Di mana letaknya Tuhan menjaga saya? Oleh karena itu hikmat Allah harus ada di dalam diri kita. Ya. Ayat ini memberikan kepada kita semua sebuah pengertian supaya kita menjadi umat Tuhan yang rendah hati. Jangan sombong. Ya. Jangan mencobai Tuhan Allah kita. Dengan kita tidak mentaati protokol kesehatan yang ada. Jadilah umat Tuhan yang takut akan Tuhan dengan belajar taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah-pemerintah yang ada. Ya. Selanjutnya, artinya apa di sini? Kalau umat Tuhan pun, kalau kita melihat di sini, pemazmur memberikan fakta bila umat Tuhan tidak kebal terhadap penderitaan di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam hal ini kita harus mengerti supaya apa saudara dan saya menjadi umat Tuhan yang senantiasa waspada pada datangnya masa sulit itu. Waspada pada datangnya kesulitan-kesulitan. Sehingga kita tetap menjadi orang Kristen yang realistis pada keadaan. Realistis pada keadaan. Kemudian kita menjadi orang Kristen yang idealis di dalam hal iman kita. Idealis dalam hal iman. Dan kita tetap menjadi orang Kristen yang optimis pada hari depan kita. Pada masa depan kita. Bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Dan selanjutnya kita tetap dinamis dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak menjadi loyo. Tapi kita terus dinamis. Mengisi hari-hari kita. Dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Sehingga kehidupan Kristen kita, kalau kita mengisi dengan hal-hal yang positif, maka imunitas kita pun akan bertambah. Tuhan bisa memberkati saudara dengan kesehatan, kekuatan, melalui sukacita yang ada dalam hati kita. Karena kita adalah orang Kristen yang dinamis, yang tidak rapuh, tidak mudah loyo. Tapi kita adalah orang Kristen yang bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Kita adalah orang Kristen yang senantiasa berapi-api di dalam melayani Tuhan. Di dalam memuji dan mempermuliakan Tuhan. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya dengan perlindungan. Percayalah
bahwa Tuhan akan menjawab setiap seruan kita. Sekalipun kita harus melewati banyak sekali penderitaan-penderitaan yang ada. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk hal itu. Kalaupun kita tidak melewatinya, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kalaupun kita melewatinya, kita tidak menjadi orang yang terkaget-kaget, tapi kita menjadi orang yang benar-benar siap. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita. Kita tundukkan kepala kita, sekali lagi kita berdoa. Berkati umat-Mu untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tetap menjadi umat Tuhan yang rendah hati, setia dan taat kepada firman Tuhan. Dan taat dalam menjalankan setiap protokol kesehatan yang ada. Berkati bangsa kami Indonesia yang sedang berusaha untuk terbebas dari pandemi COVID-19, bahkan dari setiap dampak-dampak yang ada, baik dampak sosial, dampak ekonomi, dan yang lain-lainnya. Tuhan berkati dengan hikmat karunia-Mu. Berkati jemaat-Mu, supaya tetap sukacita itu terpelihara dalam hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan percaya, berkat rahmat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, beserta dengan kami semua. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.